Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa PAL TV. Hari ini hari reses yang pertama yang akan saya laksanakan menyapa masyarakat di Lorong Pendawa. Mungkin ini kegiatan kita yang pertama dan mungkin nanti akan dilanjutkan sampai beberapa hari ke depan dalam aktivitas reses menyapa masyarakat. Yuk ikutin saya. Mungkin hari ini kita akan sudah berjalan menuju Lorong Pendawa, tepatnya di RT 8, yang mana memang kita harus menyerap aspirasi di setiap reses, dan saya juga memberikan hadiah untuk masyarakat, yaitu asuransi gratis. Jadi udah beberapa banyak, udah ribuan yang sudah saya bagikan di Kota Palembang. Nah, mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendapatkan program asuransi gratis, ya cukup membawa KTP syaratnya. Di ini akan kita lihat, ya ini kebetulan hari ini hujan. Nah, insya Allah kita akan lihat juga apakah ada titik banjir di sekitar wilayah tersebut, dan insya Allah alhamdulillah tempat-tempat yang di wilayah yang akan kita kunjungi ini memang rawan-rawan berdampak banjir. Tapi kemarin juga ada beberapa kali pembangunan atas usulan masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum. Hujan berkah. Hujan berkah. Ya Bu, pagi Bu. Wih. Ayo. Jadi rasa terima kasih kami juga kami sampaikan mewakili masyarakat sekitar. Saya selaku Ketua RT dan juga ada Pak Nana selaku Ketua yang berada di lingkungan sekitar, baik itu RT 9 Madukara, RT 11, RT 12 yang ada warganya di kali ini. Terus terang Pak, ini pengalaman pribadi Pak. Ya. Iya, karena cerita sedikit Pak ya. Karena memang kemarin kita dari Puskesmas Salupingking Pak. Oh ya. Ya, jadi hampir 2 bulan sudah pindah ke Kelurahan Gulir ya. Jadi pada hari ini mewakili Bu Lurah karena yang bersangkutan bersamaan ada acara di Jakabaring Pak. Pendataan kependudukan. Pembangunan kelurahan itu mungkin ada banjir lagi kan ini? Masih ada banjir. Pak Hidayat mungkin ya. Terima kasih Pak ya Pak. Kemarin juga sempat keliling-keliling ke petugas dari Bu Lurah memantau ini Pak. Saluran irigasi pembersihan itu kayaknya itu juga mungkin salah satu dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh, aman lah ibu-ibu kalau ini segar. Aku lebih segar ini. Ada mbak-mbak ini segar juga nih. Kalau aku senang kalau kunjungan itu banyaklah ibu-ibunya. Karena apa? Karena banyak yang foto-foto selfie kayak gini.
Udah lah cantik-cantik, ibu-ibu lah seger, tahan urung masak pagi ini. Ini luar biasa ini. Cuman diganti kan ya, aduh langsung yang jadinya bu. Langsung bawa balik kan ya. Nah sudah kalau terima snack. Nah, senang tak bu pagi ini bu? Nah, dan alhamdulillah terima kasih banyak untuk Pak RT 8, 9, 10, 11 yang hadir dan Pak RW juga, dan khususnya ini yang mewakili dari Kelurahan Duwilir Pak Lurah, Pak Ali. Ini kalau hari ini dia jadi Pak Lurah, dia mewakili lah jadi Pak Lurah nih Pak. Tapi cuman hari ini baik kan, ya marah Bu Lurah tuh. Dan kebetulan Ibu Lurah tuh kawan kuliah Pak, S2-nya sama-sama di Taman Siswa. Dan juga yang saya banggakan ini juga hadir dari PU PR atau Perkim? Perkimtan, alhamdulillah. Dan PUPR belum hadir ya? Belum. Karena kalau hujan ini PUPR sibuk dia. Sibuk itu udah ada instruksinya kalau hujan itu harus turun untuk mengatasi banjir-banjir atau genangan-genangan air. Dan di sini juga saya hormati, saya banggakan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak yang hadir dalam undangan reses ini. Tahu apa reses bu? Belum. Reses itu tatap muka dan mendengarkan langsung apa yang ingin disampaikan mengenai di wilayah masing-masing. Dan di sini juga saya hadir bersama Kabak Fasilitasi, ada Pak Andrean. Kabak bener ya? Bener ya? Kabak apa Kasubag? Kasubag. Nah, Kasubag Fasilitasi, dan ada saudara-saudari saya itu Ibu Neni di belakang, dan staf-staf notulis saya ada Ari dan Muslim. Dan ini bapak-bapak yang pakai ini bu, senyum-senyum lah mendelah ke kamu, ini masuk Pal TV kamu bu. Ya langsung, tapi tidak masuk gerbek. Tidak masuk gerbek. Kenal lah ke sana lah, senyum bu, senge. Nah di sini artinya di sini saya hadir juga karena saya anggota DPR, dari kecil jadi anggota DPR, umur saya 22 tahun jadi anggota DPR. Pak Kiki bila lupa dia. Tiga, nak dua, ketiga, Pak jangan ketiga, nak keempat ini sudah. Dan alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu hari ini terlaksana, dan ini adalah berkah bagi kita semua, diiringi hujan. Bahwa semalam tuh aku hampir tidak pacak balik dari Jakarta, karena alhamdulillah saya selaku ketua Partai Golkar juga, selaku anggota DPR diberikan amanah untuk menjadi bakal calon wali kota untuk 2024. Nah, jadi ini pokoknya aku nak cepat balik. Aku ngomong aku ada reses besok karena lah terjadwal dan ini. Dan yang aku berharap juga bapak-bapak ibu, ini merupakan kebanggaan ada warganya Duwilir yang nak jadi anggota DPR terus lanjut lagi jadi wali kota. Senang nggak? Bangga tak? Nah, aku aja belum jadi wali kota lagi lah, tenang lah, katik lagi banjir sini. Ya, ya kan, teman kita akan tetap fasilitasi apapun kegiatan, karena DPR ini merupakan perwakilan bapak-bapak ibu-ibu. Kami adalah wakil rakyat, kami adalah wakil bapak-bapak, dan kami wajib mendengarkan apapun yang dikeluhkan oleh warga sekitar. Dan di sini tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Mungkin ke depan kalau tak kenal maka tak sayang. Mungkin yang ada, woi ini ya namanya pada cuman taunya di baliho-baliho, ya kan, kalau yang nengok ada di IG. Nah, sudah follow belum IG aku? Sudah. Nah, siapa yang belum? Belum. Wah. Itu banyak kunjuk hadiah, kunjuk kalau aku lagi gabut, bagi-bagi voucher, ada. Nah, jadi yang hadir di sini kita buat bagaimana ke depan wilayah kita ini
tetap kompak, tetap solid, dan kerukunan antar tetangga, tidak ada keributan-keributan yang tidak diinginkan. Kalaupun ada permasalahan, kalaupun ada permasalahan, yaitu cukup lapor baik ke Pak RT. Jangan sampai dikit-dikit viral, min, tidak nyudai solusinya itu. Benar kan? Artinya di sini kita ingin ke ada undang-undang ITE, kamu masing-masing video kamu viral kamu terbuang, ya kan? Nah, ini juga harus disikapi dengan bijak. Input, proses, baru output. Apa yang kamu dapat, proses dulu. Manfaatnya bagus untuk kamu, untuk tetangga, untuk kawan, atau untuk lawan. Nah, terus kalau kamu sebar, ada manfaat baiknya udah, kati, ya sudah, ngapoi. Kalau itu boleh dapat lewat 2 hari lalu di dapur, lanjut ke labu, ada untungnya untuk keluarga kita, tapi yang halal, bener kan? Nah, ini yang kadang-kadang kita harus ingatkan, dan alhamdulillah kita juga tetap jago-jago nih untuk ibu-ibu juga kan, untuk anak-anak Bu. Ini kadang-kadang tawuran ini juga Bu. Nah, ini juga kendala juga bagi Pak Lurah juga di wilayah kita nih ya, tapi alhamdulillah tetap cepat kita tanggulangi. Nah, jadi di sini, dan mungkin ke depan ini tahun politik, untuk bapak-bapak ibu-ibu lebih cermat, lebih bijak. Kalau tidak kenal ngapoi, ya kan? Lebih bijak. Dah ada yang bermanfaat tidak. Jangan ajak ulo-uloan kasarnya. Suruh A, B, C, tapi uangnya di mana, rumahnya di mana, tidak tahu di mana. Yang ruginya siapa? Warga dewe. Betul kan? Rugi warga dewe. Lah ada tahu rumahku di mana? Sudah Pernah tak tertutup pintu pagar rumahku? Tidak pernah kan? Malah setiap hari mungkin anak-anak ibu-ibu tuh sering main terus di sana tiap sore. Main basket kan? Karena aku buka lapangan basket, dan insya Allah kemarin Pak Menpora juga hadir. Nah, mungkin aku akan buka lagi sport center untuk seluruh olahraga, baik itu karate, basket, futsal. Nah, itu untuk fasilitas. Dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan mungkin kami persilakan untuk bapak-bapak ibu-ibu untuk menyampaikan sepatah dua patah, ya kan, untuk mengusulkan ataupun ya apapun lah yang ada di unek-unek bapak-bapak ibu. Tapi jangan curhat masalah rumah tangga, salah pasangan, jangan, tak ngerti aku, ya kan. Nah, jadi artian kita yang bagaimana, kalaupun memang nak muji aku, mujilah, ada apa, tapi jangan ngatur aku, ya kan. Nak ngatur juga bisa baik kayak kan. Nah, jadi aku rasa itu baik dari aku, dan terima kasih juga bagi rekan-rekan yang telah membantu acara ini, dan insya Allah bapak-bapak ibu-ibu balik dengan senyuman, pergi dengan senyuman, balik juga dengan ketawa. Tidak senyum lagi, tahu, senyum terus. Ya, jadi kelas itu baik dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengadakan keluh kesah kami, Pak, masalah banjir. Karena di tempat kami banjir itu jadi satu langganan pada musim banjir, Pak. Airnya tidak turun cepat. Itu perbatasan dengan RT 39, Pak, di depan, arahnya ke Pemancar. Jadi airnya itu tidak cepat mengalir, Pak. Bahkan setiap tahun naik dari semata kaki hingga pinggang. Dari 1 hari bisa 3 hari turun airnya. Dulu kita pernah mengadakan rapat dengan PU untuk mengatasi banjir dengan pihak kelurahan juga, dari kelurahan Hilir ya Pak Kiki ya. Tapi ya sepertinya itu belum ada gerakan yang lanjut. Jadi kendala banjirnya itu mungkin masih ada. Kalau sekarang ini baru musim-musim banjirnya, Pak. Jadi kalau sekarang itu kita menunggu. Kalau hasil banjirnya besar, rumah kami pasti masuk banjir. Jadi tolong Pak, untuk solusinya dengan perbatasan kita dengan SMA Yayasan Pembina. Ya, jadi airnya itu tidak berjalan lurus. Mungkin ibu-ibu RT lain juga tahu kendalanya, karena kami posko terakhir, Pak, dari air yang turun itu tidak mengalir. Ada Pak Lur ya? Perbatasan dengan Pak
Pak Rudi. Itu wilayah Pak Rudi kalau perbatasan airnya Pak. Baiklah, terima kasih Bu. Ini luar biasa Bu. Ibu ini mewakili, bukan hanya mewakili, berarti sekalian dapat tugas Bu. Nah, dapat tugas ini, tapi luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Bu apa namanya? Hah? Ibu Lucy. Jadi artian dari dengar suara ini jago nyanyi Ibu nih. Jadi di sini inilah memang kalau di wilayah itu keluh kesahnya bukan lagi 2 ilir, termasuk 5 ilir itu. Di Cianjur itu dulu pernah kita surati juga dari pembina bahwa permasalahan itu kita tidak ada resapannya. Karena pas turun ke pembina itu kan rawa langsung. Nah, rawa ini jadinya rawanya tidak berjalan. Nah, jadi ngendet. Nah, kami juga ada beberapa kali minta dari yayasan ya sedikit dorongan lah biar bagaimana solusinya, apakah kita dari pemerintah meminta untuk menjadi kolam retensi lah sebagian kan. Kalau kita nih masalah pemerintah nih, apalagi untuk melaksanakan retensi ini sudah jadi masalah umum bahwa pembebasan lahannya. Nah, jadi yang mahal ini lahannya, Bu. Nah, ini nanti akan kita buka solusi sama-sama. Mungkin dari hasil ini akan kita koordinasi dengan Pak Lurah. Apakah kita surati lagi dari yayasan pembina itu minta, ya kita minta artian atau setengah meter untuk sampai menuju ke depan. Karena got ini kan tidak menuju ke depan gara-gara ya tanah pembina di situ kan. Kalau dicodet minta buat siring ya mungkin dari Perkimtan atau PUPR bisa melaksanakan anggarannya untuk jalur air. Nah, tapi masalahnya dari pemilik lahan ini tidak mengizinkan. Itu terakhir. Jadi coba nanti ya kita akan bantu lagi untuk minta izin lewat air ini. Karena kita akan membangun ke asetnya warga, itu pun harus ada serah terima hibah. Misalkan aku nak bangun jalan Pak, dari PU atau Perkimtan lagi nak bangun jalan, tapi dia kan kita ini kan harus ada serah terima dulu dari pemilik warga, pemilik lahan tersebut. Takutnya kenapa? Pada saat lagi begawi, yang punya tanah marah-marah. Ini tanya bak aku nih, dari aku lahir, dari kakek buyut aku dari zaman Sriwijaya narami gitu. Ya kan? Keluar kalau gentayangan kalau laju hari itu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Memang itu tetap solusinya ya mungkin kalau memang ke depan ada warga yang sama-sama gotong royong menghibahkan untuk retensi, itu sangat ditunggu. Di lampu jalan drainase tinggal buat. Nah, cak mana caranya Pak, kami nak ngurus jalan dan lain-lain. Dari sini RT-nya silakan menghadap Pak Lurah. Ya, karena usulan sekarang tidak seperti dulu. Jadi kalau kamu aku tidak akan nerima usulan tanpa diketahui oleh Pak Lurah. Karena sistemnya sudah beda. Itu SIPD sudah, ya kan, kecuali perbaikan ini. Kalau perbaikan ini selagi lampunya masih ada, stoknya masih ada, mungkin ada 5, ternyata masih ada 2, jadilah dulu 2 kayak. Nah, kalau usulan itu harus proposalnya ditandatangani warganya dulu, ya, tidak pacak lagi RT itu sekendak-kendak ngusul ke jalan. Cak aku tadi memiliki RT tanpa sepengetahuan kamu, dia ngusul ke jalan, tinggi kayaknya jalan kamu, rugi kamu kan, kamu yang banjir. Nah, jadi ada persetujuan dulu dengan warga, sudah disetujui ke cap RT, baru diserahkan ke lurah kaget ngecap, nah baru kasih kaku.
Kenapa? Kasihan yang nak begawinya kage perkimtan, PUPR-nya. Kenapa? Pada saat dia nak begawe, itu tadi warganya marah-marah, ya sering terjadi itu kan. Oh, tidak kalah aku ini aku ni ada juga. Dulur aku ni PNS juga, dulur aku ni penjabat juga. Nah, laju gitu. Urung baca itu jadi masalahnya ngapo? Satu, anggarannya mubazir. Kedua, bapak-bapak yang melaksanakannya yang di Perkimtan dan PUPR ini jadi temuan BPK. Jadi memang benar-benar Pak RT tolong nak banguni jalan, warga yang berdampak yang lewat di jalannya, rumahnya harus ada persetujuan dulu. Karena kita tuh anggaran tidak bisa, misalkan dia 5 meter, 4 meter, 3 meter. Nah pada saat dia nak lewat 3 meter, beliau tuh kena. Nah tapi kalau kamu ada kendak, tolong bisa tak Pak ditambahi dikit. Ya selagi kamu ngenjuk semen, ngenjuk batu, digawe kenyo. Tapi kalau untuk make ininya punya dia nak dilebih itu tak bisa jadi temuan dia. Bener ya? Jadi masalah untuk bukannya PU ni pelit, PU ni tak pelit, tapi ini anggaran APBD, anggaran negara. Nah jadi jangan salah-salah kan. Ada yang kemarin diviral kenyo. Lihat nah ini bangun jalan di pinggir ini, tidak mikir ke lagi yang kiri kanan. Apa dak sampai rumahku sampai ini. Nah, jadi artinya apa? Nah kan tak ngerti kan itu. Jadi kurasa itu baik dari aku. Kalau dak kata yang lain kita tutup. Dan aku sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh warga yang hadir, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata yang menyinggung ataupun ya yang bercanda-canda tadi. Dan memang inilah karakter aku. Jangan kaku, jangan kaku, ya kan, jangan gitu cakap saya adalah ini, tak ada bu, tak main gitu. Kayak nak omongan PU, kau yang ini harus bapak ini, tak ada. Kita sama-sama baik. Karena disitulah kalau ada ambulan, butuh ambulan, tinggal telepon lagi dengan Pak Kiki, Pak Lurah juga. Kalau ada butuh ambulan kan, itu kita siap standby. Jadi aku rasa saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, hari ini bersama masyarakat, dan ini ada dari Kelurahan Dwailir, dari Dinas Sosial, dari PU, Perkimtan, dan RT RW, dan seluruh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, hari ini kita melaksanakan reses dan alhamdulillah berjalan dengan baik, dan keluhan-keluhan sudah ditampung. Nanti akan kita bersama-sama dengan pemerintah setempat dari lurah RT untuk menjajakinya, dan saya sudah memberikan asuransi juga untuk masyarakat. Setuju siapa yang nak asuransi? Nah, jadi ini adalah hadiah dari saya selaku anggota DPR. Terima kasih. Baiklah, alhamdulillah hari ini reses yang pertama sudah selesai. Ini banyak oleh-oleh nih dari UMKM masyarakat setempat. Wih, ini mantap ini. Luar biasa di RT 8 ini. PY, pangsit. Dan juga saya tadi sudah membagikan asuransi untuk warga yang hadir. Ini adalah asuransi kecelakaan. Jadi beliau, warga itu akan mendapat ganti rugi kecelakaan setiap kejadian itu 300.000, dan mohon maaf bagi misalkan warga yang meninggal dunia yang berduka, kita ganti dapat santunan sebesar 3 juta rupiah. Jadi 2 juta itu santunan untuk keluarga, dan 1 juta itu untuk perlengkapan untuk kematian. Jadi totalnya 3 juta. Ini sangat luar biasa, antusiasnya sangat luar biasa untuk masyarakat di wilayah ini. Ditunggu saya di tempat bapak-bapak, ibu-ibu yang akan meminta saya datang ke sana. Assalamualaikum.